Di zaman Rasulullah SAW, ilmu nahwu sendiri sudah ada sebenarnya. Namun istilahnya itu belum terkaidahkan, masih dalam bentuk praktik saja. Umar bin Khattab pernah melalui satu kaum, yang mana kaum tersebut mereka sedang melakukan latihan lempar tombak. Ketika itu ada seseorang yang salah dalam melakukan pelemparan, maka Umar menegur orang yang salah tadi dalam melakukan pelemparan tombak. Lalu orang tadi menjawab, Inna qaumun muta'allimina. Inna qaumun muta'allimina. Coba kita perhatikan, ini sudah terjadi lahan. Ya, harusnya mereka mengatakan inna qaumun muta'allimuna. Nah, ini yang benar. Karena apa? Karena muta'allimuna sebagai naat dari qaumun. Tetapi mereka membacanya dengan mansub. Seharusnya dibaca dengan marfu. Karena berhukum marfu dibaca dengan muta'allimuna. Wow tadi. Harusnya wow, bukan ya. Oleh karena kesalahan itu, maka Umar berkata, wallahi, demi Allah, laqata'ukum fi lisanikum. Sungguh kesalahan kalian dalam pengucapan lidah kalian. Asyaddu alayya, sangat-sangat berat kesalahannya terhadapku. Min khata'ikum fi ramikum, daripada kesalahan kalian dalam melakukan lempar tombak tadi. Itu kata Umar. Jika ilmu itu sampai terkaidahkan, itu menunjukkan bahwasannya ilmu tersebut sangat penting, dan harusnya khususnya umat Islam tahu tentang ilmu tersebut, mau mempelajari ilmu tersebut. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah memberikan kita nikmat keimanan, khususnya keimanan dan kepercayaan kepada perkara-perkara gaib. Karena mempercayai perkara gaib merupakan pembeda antara kita, seorang muslim, dengan mereka orang-orang kafir, khususnya para materialis. Dan karena juga mempercayai perkara gaib merupakan fitrah bagi seluruh umat manusia. Karena jika manusia tidak mempercayai perkara gaib, sama saja dia menyusahkan dirinya sendiri. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang sosok yang telah menyebarkan cahaya keimanan hingga saat ini. Yang karena dengan rasa keimanan itulah antum sekalian mau menyaksikan kajian yang saya buat dan teman-teman saya yang berada di Pemuda Persis yang lainnya. Pemirsa sekalian, dulu ketika saya masih nyantri di Persis Bangil, saya sering mendengar ungkapan sebagaimana berikut. Jika tak kenal maka ta'aruf, ya. Jika belum kenal maka ayo kita saling mengenal biar saling tahu, ya. Perkenalkan pemirsa, nama saya Sayyid Mubarak. Saya alumni pesantren Persis Bangil, alumni tahun kemarin, lebih tepatnya tahun 2022. Sekarang saya melanjutkan studi perkuliahan di kampus Lipia Surabaya, dan saya mendapatkan amanat dari Pemuda Persis untuk mengisi kajian ilmu nahwu. Oke, para penuntut ilmu sekalian, sebelum jauh membahas tentang inti dari sebuah ilmu, ada baiknya kita membahas eksistensi dari ilmu tersebut. Nah, yang saya maksud di sini adalah sejarah atau asal-usul dari ilmu tersebut. Nah, kenapa? Apa pentingnya mempelajari sejarah dari ilmu tersebut? Khususnya yang kita mau pelajari sekarang adalah sejarah nahwu, ya. Begini, saya terangkan dulu tentang ilmu itu apa. Jadi pemirsa, ilmu berasal dari kata, ilmu itu adalah masdar dari kata alima ya'lamu ilmun, ya. Alima ya'lamu ilmun, ya. Ilmu itulah masdar dari kata alima ya'lamu ilmun, ya. Masdar dari kata alima ya'lamu, yang berarti pengetahuan. Nah, maksudnya itu adalah
ketika kita mempunyai pengetahuan terhadap sesuatu, mempunyai tasawur, gambaran terhadap sesuatu, itu sudah disebutkan, itu sudah dinamakan dengan ilmu, pemirsa. Jadi misalnya antum sekalian tahu ini adalah papan tulis. Papan tulis itu berwarna putih, bentuknya kotak, ya. Jadi jika antum mengetahui papan tulis itu berwarna putih, ya, dan berbentuk kotak, itu sudah dinamakan dengan ilmu. Karena apa? Karena antum sudah punya tasawur, gambaran terhadap papan tulis tersebut. Ya, itu sudah dinamakan dengan ilmu. Ya, jadi pemirsa, sebenarnya di zaman Rasulullah SAW, ilmu nahwu sendiri sudah ada sebenarnya. Namun istilahnya itu belum terkaidahkan, masih dalam bentuk praktik saja, belum terkaidahkan. Ya, maka kenapa sampai ilmu nahwu tersebut terkaidahkan? Itu pasti ada penyebabnya. Ya. Nah, makanya jika ingin mengetahui penyebab ilmu itu sampai terkaidahkan, ya kita tahu juga ya, karena jika ilmu itu sampai terkaidahkan, itu menunjukkan bahwasannya ilmu tersebut sangat penting, dan harusnya seluruh umat itu, khususnya umat Islam, tahu tentang ilmu tersebut, mau mempelajari ilmu tersebut, sehingga ilmu tersebut dikaidahkan. Nah, dan juga kenapa ilmu nahwu itu sampai terkaidahkan, itu pasti punya sebab tertentu, punya sebab tertentu, punya sejarah tersendiri. Kenapa sampai terkaidahkan ilmu nahwu? Padahal zaman Rasulullah hanya berupa praktik saja. Ya, jadi Rasulullah menyampaikan ayat, menyampaikan hadis seperti ini, itu sudah ada ilmu nahwu, mereka sudah ada gambaran langsung. Ya, bahwasannya Rasulullah membaca lafaz ini dibaca marfu, itu sudah mereka tahu, tapi belum dikaidahkan. Ya, itulah kenapa pentingnya kita mempelajari sejarah nahwu, supaya kita tahu apa sebabnya ilmu nahwu tersebut sampai harus dikaidahkan. Ya, dan juga pentingnya itu agar kita tahu bagaimana perkembangan ilmu nahwu untuk selanjutnya. Ya, karena sebenarnya ilmu nahwu itu juga seperti ilmu fikih, ya, yang memiliki mazhab-mazhab pada ilmu tersebut. Sebagaimana di fikih ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Hanafi, dan lain-lain. Maka di nahwu juga memiliki mazhab-mazhab tersendiri seperti mazhab Baghdad dan lain-lain, nanti saya jelaskan, ya. Maka itulah pentingnya mempelajari sejarah dari sebuah ilmu. Dan sekarang saya akan membahas tentang sejarah ilmu nahwu, ya, sebagai muqaddimah. Pemirsa sekalian, berbicara tentang ilmu nahwu, maka sudah pasti tidak bisa kita lepaskan dari namanya syariat Islam dan bahasa Arab itu sendiri. Ya, karena memang nahwu itu sumbernya dari syariat Islam dan juga dari bahasa Arab. Oke, sekarang kita bahas dulu bagaimana sebenarnya bahasa Arab sebelum datangnya Islam. Ya, jadi pemirsa sekalian, para penuntut ilmu yang saya hormati, sebenarnya sebelum Islam datang, ya, bangsa Arab sudah memiliki bahasa yang fasih. Ya. Bahasa Arab itu termasuk atau bahasa yang paling fasih dibanding dengan bangsa lain. Jadi dulu kan ada bangsa Arab, misalnya bangsa Arab, ya, bangsa Romawi, Persia, dan lain-lain, ya. Nah, tapi bahasa di antara bangsa-bangsa ini, bahasa yang paling fasih adalah bahasa milik bangsa Arab. Ya, ini paling fasih, afsah. Bahasa yang paling fasih dibanding dengan bangsa Romawi, Persia, dan lain-lainnya. Itulah sebabnya kenapa Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa wahyu, yaitu bahasa Al-Quran dan bahasa hadis. Ya, karena bahasa Arab sudah merupakan bahasa yang fasih. Itulah kenapa Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa wahyu.
Ya, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari ayat surat Yusuf, ya, ayat surat Yusuf ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya. Ibnu Katsir rahimahullahu berkomentar bahwasannya Allah hendak memilih bahasa Arab, ya, sebagai bahasa Al-Quran karena bahasanya yang fasih. Ya. Lalu Allah juga hendak memilih bulan Ramadan sebagai bulan paling mulia, yang mana Allah pilih sebagai turunnya Al-Quran. Lalu Allah juga memilih Rasul paling mulia untuk diberikan padanya kitab Al-Quran, yaitu Rasulullah SAW, juga melalui perantara malaikat paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ya, itulah sebabnya kenapa Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa wahyu, karena lebih fasih dibanding bahasa bangsa lain. Nah, dan dibalik itu juga ternyata bahasa Arab memiliki karakteristik yang sesuai dengan bahasa Al-Quran, yaitu bersifat al-mujizah al-muhiyah, ya, ringkas tetapi menyeluruh maknanya. Nah, seperti saya contohkan, pemirsa sebentar. Ya, contohnya bahasa Al-Quran itu bersifat al-mujiz al-muhiyah, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 210 yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya, maknanya itu wahai Tuhan kami, ya Rabbana asalnya, ya Rabbana diijaz jadi Rabbana. Rabbana, wahai Tuhan kami, datangkanlah atau berikanlah kepada kami di dunia, ya, di dunia, jar majrur, taksis, ya, di dunia hasanatan, satu kebaikan, wa fil akhirati hasanatan, dan pada di kehidupan akhirat juga satu kebaikan, wa qina azaban nar, dan jagalah kami dari azab neraka, ya. Ini pemirsa, mungkin secara tekstual maknanya ringkas, tetapi sebenarnya menyeluruh. Nah, jadi bisa kita artikan gini, wahai Tuhan kami, berikanlah kami di dunia satu kebaikan. Berarti jika kita meminta satu kebaikan, itu berarti juga kita meminta agar Allah menjauhkan kita dari sayyi'ah, keburukan di dunia. Ya, walaupun lafaz meminta dijauhkan dari keburukan tidak disebutkan, tapi memiliki makna sebalik dari ini, ya, menyeluruh walaupun ringkas, ya, seperti itu. Dan juga jika kita minta di akhirat satu kebaikan, berarti juga kita sebenarnya meminta agar dijauhkan dari keburukan di akhirat, ya. Jadi walaupun kita tidak menyebut ya Allah jauhkan kami di akhirat dari keburukan, tapi di balik makna ini juga sudah ada makna tersebut, ya, makanya tidak harus disebutkan. Itu maksudnya ringkas tapi menyeluruh. Wa qina azaban nar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Jika kita minta dijauhkan dari neraka, berarti kita minta dimasukkan surga, seperti itu. Ya, walaupun kita tidak di ayatnya tidak sebutkan kita meminta masuk surga, tapi ya makna di balik itu kita sebenarnya minta masuk surga. Ya, seperti itu pemirsa. Maksud saya bahwasannya bahasa Arab memiliki karakteristik yang sama dengan bahasa Al-Qur'an, yaitu al-mujizah al-muhiyah. Ringkas tapi maknanya menyeluruh. Seperti itu. Oke pemirsa, kita kembali lagi
pada pembahasan bangsa Arab, ya. Jadi di zaman jahiliyah dulu, ya, di zaman bangsa Arab jahiliyah itu terdapat pasar-pasar, ya, di mana pasar jahiliyah pada waktu itu dijadikan ajang oleh para sastrawan dan para penyair untuk memilih bahasa kabilah yang paling fasih. Jadi dipilih mana kabilah-kabilah yang paling fasih, paling murni bahasa Arabnya, itu yang dipilih oleh sastrawan dan para penyair untuk dijadikan rujukan bahasa Arab yang murni. Ya. Berbeda dengan bahasa Arab di perkotaan, ya, itu para penyair dan para sastrawan tidak mengambilnya. Ya, kenapa? Dikarenakan faktor, ya. Jadi faktor dikarenakan ada faktor perdagangan yang dilakukan oleh para orang-orang kota yang mengharuskan mereka untuk keluar dari wilayah Arab. Ya. Jika mereka sudah keluar dari wilayah Arab, sudah pasti mereka melakukan pertukaran bahasa dengan bangsa lain. Nah, sehingga bahasa Arab mereka tercampur oleh bahasa bangsa lain. Ya. Jadi dulu ada dua golongan, pemirsa. Ya, jadi ada bahasa orang desa, istilahnya orang desa, dan bahasa orang perkotaan. Jadi yang dipilih oleh para penyair dan para ahli sastra itu bahasa orang-orang desa, itu bahasa kabilah, ya, bahasa kabilah yang dipilih. Karena kenapa? Karena masih murni bahasanya dibanding dengan bahasa orang perkotaan. Kenapa? Karena faktanya tadi keluar wilayah Arab. Karena adanya perdagangan tadi. Nah, keluar wilayah Arab sehingga menjadikannya tercampurnya bahasa Arab dengan bahasa bangsa lain. Bahasa Arab dengan bahasa asing, ya, istilahnya bahasa asing, bahasa orang-orang ajam, orang selain Arab. Itu kenapa yang dipilih bahasa desa, karena ini faktornya, yaitu bahasa desa masih murni dan bahasa perkotaan sudah tercampur dengan bahasa orang lain. Nah, maka itulah hikmah. Kenapa? Itu hikmahnya juga. Kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa kecilnya dilahirkan, ya, maaf pemirsa, dititipkan, masa kecilnya dititipkan di Bani Sa'ad, yaitu Bani Sa'ad itu di sebuah pedesaan, ya. Jadi hikmahnya Nabi Muhammad masa kecilnya itu dititipkan di pedesaan, yaitu Bani Sa'ad, yaitu karena agar menjaga bahasa beliau sebenarnya. Ya, diharapkan beliau sampai besar nanti tetap mewarisi bahasa Arab yang murni, ya, bahasa Arab yang fasih. Ya, jadi ketika beliau sudah besar, beliau tetap mewarisi bahasa Arab yang fasih dibandingkan orang-orang perkotaan tadi. Maka begitulah ketika beliau mendapatkan wahyu, dan wahyu itu diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih, maka sudah cocok beliau dalam menyampaikan wahyu Al-Quran tadi. Ya, karena apa ya? Karena memang dari kecil sudah hikmahnya, ya. Dari kecil sudah dititipkan di pedesaan, ya, jadi sudah terbiasa dengan bahasa Arab yang fasih dan murni. Maka ketika menyampaikan bahasa Al-Quran, yaitu bahasa wahyu, beliau sudah paling cocok dibanding yang lainnya. Dan itu juga memang takdir, ya, takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu pemirsa, dampak dari orang-orang perkotaan tadi yang keluar masuk wilayah Arab untuk melakukan perdagangan itu berdampak kepada beberapa daerah, ya. Dampaknya apa? Dampaknya itu membuat tercampurnya bahasa asing dengan bahasa Arab itu tercampur, itu merata, ya. Jadi tersebar bahasa-bahasa yang Arab yang tercampur dengan bahasa asing itu tersebar di beberapa daerah, ya, sehingga timbullah yang namanya lahan. Nah, itulah lahan, ya, salah satu faktor dibuatnya
kaidah ilmu nahwu. Jadi karena lahan inilah salah satu penyebab dari dibuatnya kaidah ilmu nahwu. Yaitu lahan yaitu kesalahan kesalahan dalam pelafatan bahasa Arab tadi. Itu salah satu faktor dibuatnya kaidah ilmu nahwu. Di samping juga karena banyak orang-orang ajam yang ingin mempelajari bahasa Arab karena waktu itu juga Islam turun. Ketika Islam turun, maka menyebarlah Islam ke luar wilayah Arab. Jadi orang-orang ajam juga banyak yang mau memasuki Islam, dan karena Islam itu menggunakan bahasa Arab, maka mereka juga ingin mempelajari bahasa Arab, sehingga dibuatnya kaidah ilmu nahwu. Dibuatkanlah kaidah ilmu nahwu oleh para ulama, yaitu Abul Asad Ad-Du'ali. Lalu sebelum membahas lebih jauh terhadap perkembangan awal mula dibuatnya ilmu nahwu, kita coba bahas peristiwa-peristiwa lahan karena memang ada beberapa peristiwa yang unik peristiwa unik terhadap lahan tadi, peristiwa unik dari lahan Jadi coba saya sampaikan di sini beberapa peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus lahan sejak zaman Rasulullah hingga puncaknya pada zaman Ali bin Abi Thalib, yang mana karena lahan ini merusak makna dari suatu lafaz, dan buruknya dan paling buruk dampaknya ialah merusak makna dari Al-Qur'an. Jadi lahan ini awalnya tidak merembet ke Quran tapi ketika Al-Qur'an sudah turun dan lahan ini merembet kemana-mana, akhirnya juga merembet ke pembacaan Al-Quran. Maka oleh Imam Ali nanti ini secara garis kecil saya ceritakan, Imam Ali menyuruh Abul Aswad Ad-Du'ali untuk membuat kaidah nahwu, kaidah gramatikal Jadi kaidah nahwu juga kaidah gramatikal untuk mempelajari bahasa Arab agar terhindar dari lahan. Jadi kasus-kasus lahan pada zaman Rasulullah Jadi pemirsa dan para penuntut ilmu sekalian, di zaman Rasulullah SAW, beliau cara mengajarkan Al-Quran yaitu dengan metode talqin, yaitu beliau mentalkinkan beberapa ayat 10 ayat kepada beberapa sahabat. Lalu sahabat yang lain menyampaikan kepada sahabat yang ditalkinkan tadi menyampaikan kepada sahabat yang lain. Jadi mereka mendapatkan 10 ayat dari Rasulullah, lalu mereka ajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam khabar,
Mirsa, disebutkan dalam khabar, disebutkan bahasanya qala Abu Abdurrahman As-Sulami, berkata Abu Abdurrahman As-Sulami, haddatsana allazi kanu yuqri'una al-Qur'an ka Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud. Ya, telah menyampaikan kepada kami, ya, mereka yang membacakan kepada kami Al-Qur'an. Ya, jadi mereka yang mengajarkan kepada kami Al-Qur'an seperti Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud dan selain keduanya. Bahwasanya mereka ini Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud dan selain keduanya tadi, mereka itu jika mempelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka tidak akan melebihi, tidak meminta 10 ayat lagi dari Nabi. Sebelum yang 10 ayat tadi ini mereka pelajari tentang ayat-ayat 10 tadi, ya 10 ayat tadi. Mereka pelajari ilmunya dan lalu mereka amalkan. Mereka berkata yang mempelajari dari Nabi tadi, fata'alamna al-Qur'an, maka kami mempelajari Al-Qur'an, ilmunya juga kami mengamalkan ilmu dari Al-Qur'an tadi secara seluruhnya, ya, keseluruhan. Nah, maka sudah saya jelaskan bahwasannya waktu itu ada beberapa sahabat yang meminta kepada Nabi 10 ayat, lalu Nabi ajarkan 10 ayat tadi. Lalu sahabat yang meminta ini seperti Utsman dan Abdullah bin Mas'ud dan yang selainnya mengajarkan kepada sahabat yang lain, ya. Maka kita tahu bahwasanya tidak semua sahabat itu memiliki hafalan yang kuat, ya. Jadi pada saat itu terjadi sahabat yang salah dalam pembacaan, dan hal ini belum terlalu dikhawatirkan karena kenapa? Nabi belum wafat. Jadi Nabi langsung bisa membenarkan kesalahan sahabat tadi dalam pengucapan atau pelafatan ayat Al-Quran, langsung bisa dibenarkan. Dan juga wilayah Islam belum meluas seperti sekarang, ya. Jadi karena sempitnya wilayah Islam, masih sempit, masih belum luas sekarang, dan Nabi masih belum wafat, jadi belum terlalu dikhawatirkan. Jadi belum terpikirkan untuk membuat kaidah nahwu. Tapi berjalan seiring waktu hingga zaman Umar, sampai zaman Ali nanti puncaknya, itulah Ali bin Abi Thalib berpikir untuk membuat kaidah ilmu nahwu. Ya, lanjut kepada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu terjadi juga beberapa peristiwa yang unik, ya. Ada 3 yang saya sampaikan di sini, ada 3 agar tidak memakan waktu banyak juga. Ya, jadi diceritakan bahwasannya Umar bin Khattab pernah melalui satu kaum, yang mana kaum tersebut mereka sedang melakukan latihan lempar tombak, ya, melempar tombak. Ya. Nah, ketika itu ada seseorang yang salah dalam melakukan pelemparan, maka Umar menegur orang yang salah tadi dalam melakukan pelemparan tombak, ya. Lalu orang tadi menjawab, inna qaumun muta'allimina, ya. Perhatikan. Ya, jadi Umar lewat menegur orang yang salah dalam melakukan lempar tombak. Nah, lempar tombak. Nah, lalu dia menjawab teguran Umar tadi. Dia berkata, inna qaumun muta'allimina. Ya, nah, perhatikan, coba kita perhatikan, ini sudah terjadi lahan, ya. Yang seharusnya dibaca, harusnya mereka mengatakan inna qaumun muta'allimuna. Nah, ini salah. Seharusnya qaumun muta'allimuna. Nah, ini yang benar. Karena apa? Karena muta'allimuna sebagai naat dari qaumun, ya. Tetapi mereka membacanya dengan mansub. Seharusnya dibaca dengan marfu,
Ya, karena berhukum marfu dibaca dengan muta'allimuna, waw tadi. Harusnya waw, bukan ya. Ya, harusnya waw karena marfu naat dari qaumun, ya, khobar dari inna. Ya, ini sudah terjadi lahan. Ya. Akhirnya karena lahan ini terjadinya kerusakan makna. Ya, ini masih belum merembet ke Al-Qur'an, masih belum terlalu mengkhawatirkan ya. Nah, oleh karena kesalahan itu maka Umar berkata kepada mereka, wallahi la khata'ukum fi lisanikum asyaddu alayya min khata'ikum fi ramikum. Ya. Wallahi, demi Allah, la khata'ukum fi lisanikum, sungguh kesalahan kalian dalam pengucapan lidah kalian, asyaddu alayya, sangat-sangat berat kesalahannya terhadapku, atasku, min khata'ikum fi ramikum, daripada kesalahan kalian dalam melakukan lempar tombak tadi. Ya, itu kata Umar, komentar Umar. Lalu kasus kedua di zaman Umar, yaitu ada seseorang, ya, sekretaris dari Abu Musa al-Asy'ari, ya, mengirimkan satu kitab kepada Umar bin Khattab, yang mana di awal kitab tersebut tertulis min Abu Musa. Ini salah, pemirsa. Salah. Yang benar itu min Abi Musa, yang benar. Ya. Tapi sekretaris Abu Musa al-Asy'ari tadi salah dalam menulis. Ya, jadi lahan itu tidak hanya terjadi di penulisan, di pengucapan saja, pemirsa. Ya, lahan itu tidak hanya terjadi di pelafatan, tapi juga sebenarnya di tulisan nanti, merembet ke ketulisan. Ya, yang mana seharusnya min Abi Musa, yang benar. Ya, ini salah. Kenapa? Karena setelah min itu isim majrur. Ya, yang mana jika abi, ya, jika abu ini bukan majrur, tetapi berhukum marfu abu, ya. Yang benar itu ya abi, karena setelah huruf jar itu isim majrur, ya, maka yang benar sebenarnya abi. Tetapi sekretaris tadi menulis min Abu Musa. Ya, kita tahu jika asmaul khamsah itu bentuk marfu'nya itu dengan waw, jarnya dengan ya. Yang benar seperti ini, min Abi Musa. Ini salah, ya. Jadi lahan itu juga terjadi di penulisan. Nah, oleh karena kejadian ini, Umar bin Khattab memerintahkan Abu Musa al-Asy'ari untuk mencambuk sekretarisnya tadi, ya. Karena ini keterlaluan sebenarnya. Ya, bukan keterlaluan, dampaknya itu bisa merusak makna, ya, agar tidak terulang lagi, ya. Lalu kasus ketiga, nah ini parah, kasus yang paling parah, pemirsa, zaman Umar. Nah, jadi ada kisah bahwasannya ada seorang Arab kuno datang ke perkotaan. Nah, dia berkata, "Mayukri'uni syai'an mimma anzala ala Muhammad." Siapa yang mau membacakanku sesuatu atas dari apa-apa yang telah diturunkan kepada Muhammad, maksudnya ayat Al-Qur'an, ya. Jadi Arab kuno minta kepada orang-orang di perkotaan, siapa yang mau membacakannya ayat Al-Qur'an. Lalu ada seorang di perkotaan itu membacakan surat At-Taubah ayat 3, insyaallah. Ya, ayat 3. Yang intinya dia membaca, di situ ada lafadz annallaha. Ya, orang ini membaca surat At-Taubah ayat 3, di situ ada lafadznya, yaitu annallaha bariun minal musyrikina wa rasulih. Ya, dia baca wa rasulih, pemirsa.
Coba kita perhatikan ya. Ini sangat-sangat fatal akibatnya. Merusak makna sekali. Ya. Dia membaca ayat 3 surat At-Taubah tadi. Di situ ada lafaz Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuli. Ini merusak makna pemirsa. Sangat fatal rusaknya. Yang berarti maknanya itu bahwasannya sungguh Allah ia berlepas diri dari orang-orang musyrik dan juga berlepas diri dari rasulnya. Ya. Jadi maknanya jika dibaca rasulih berarti Allah itu berlepas diri dari orang musyrik. Ya. Dan juga rasulnya. Ini tidak mungkin. Ya. Mana mungkin Allah itu berlepas diri dari rasulnya? Jika dari orang musyrik ya pasti. Ya, pasti Allah akan mengazabnya. Tapi tidak mungkin Allah berlepas diri ya mengazab rasulnya, tidak mungkin. Ya. Ini karena kesalahan mengucapkan tadi itu sampai merusak makna. Ini sangat-sangat berbahaya. Karena ini kalam Allah, wahyu Allah. Ya. Kalam Allah ketika rusak maknanya itu dampaknya sangat fatal. Maka karena pembacaan yang salah ini akhirnya Arab gunung tadi berkata, in yakunillahu bari'an min rasulih fana abro. Jika Allah saja berlepas diri daripada rasulnya, maka aku lebih berlepas diri lagi. Nah, akhirnya komentar Arab gunung tadi ini yang bilang yang seakan-akan dia ingin berlepas diri dari Rasulullah itu sampai kepada Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab pun memanggil Arab gunung tadi. Lalu ingin menanyakan benarkah dia berkata seperti ini. Lalu Arab gunung tadi coba menjelaskan kejadian yang ada di perkotaan tadi. Ya, dia jelaskan ya karena dia takut akan dihukum oleh Umar. Takut, akhirnya dia jelaskan apa sebabnya dia berkata seperti itu, berkata berlepas diri dari rasulnya. Jadi diceritakan kejadiannya tadi. Nah, akhirnya sama oleh Umar bin Khattab, beliau mengklarifikasi kesalahan pembacaan ayat tadi. Ya. Ya, berkata Umar, laisa hakaza ya Arabi. Ya, tidak seperti ini orang Arab gunung. Lalu Arab gunung tadi berkata, kaifa hiya ya Amirul Mukminin. Ya, lalu lantas bagaimana dia wahai Amirul Mukminin? Maka Umar pun membenarkan yang benar yaitu annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Yang mana rasul ini ma'tuf kepada bari'un. Ya, maka dia marfu bukan ma'tuf kepada musyrikin. Ya, yang ayat tadi ma'tuf kepada musyrikin, sedangkan rasuluh marfu dia ma'tuf kepada bari'un. Yang berarti maknanya Allah berlepas diri dari orang musyrik, begitu juga rasulnya berlepas diri dari orang musyrik. Nah, seperti itu. Maka orang Arab gunung tadi fa'ana abro minal musyrikin, maka aku juga berlepas diri dari orang-orang musyrik. Nah, seperti itu ceritanya. Nah, lalu ini zaman Umar. Sekarang kita pindah ke zaman Ali bin Abi Thalib, dan yang menyaksikan sendiri yaitu penggagas ilmu atau kaidah ilmu nahwu ini sendiri, yaitu Abul Aswad ad-Du'ali. Jadi dikisahkan bahwasannya beliau pergi ke tanah Basrah, ke tanah putrinya. Putrinya bertempat tinggal di Basrah. Nah, lalu dia menghampiri putrinya dan putrinya berkata, ya abati, ma asyaddul har. Ya. Yang berarti ma asyaddul har. Berkata putrinya, ma asyaddul har. Ya, jadi dikira Abul Aswad, putrinya itu bertanya, apa yang paling panas? Ya, bulan apa yang paling panas? Maka Abul Aswad ad-Du'ali berkata, ya sekarang musim panas memang. Ya. Lalu
putrinya berkata, "Ya abati, ini qad ukhbirtuka." Aku ini sedang menghabarkanmu, bukan bertanya, ya. Jadi maksudnya putrinya tuh dia ingin menghabarkan kepada ayahnya betapa panasnya bulan ini. Yang seharusnya ma'asyadda. Nah, ini yang benar. Ini yang benar, ini salah. Jadi putrinya ini ingin menunjukkan atau mengabarkan dengan sigot ta'ajubiyah betapa panasnya bulan ini, ya, betapa panasnya bulan ini. Tetapi dia salah mengucapkan, yang seharusnya dibaca mansub fathah, tetapi dia baca dengan marfu. Jadi dikira Abul Aswad, putrinya bertanya, ya, jadi salah sangka. Oleh karena kejadian ini, Abul Aswad akhirnya khawatir bahasa Arab akan rusak jika terus terjadi lahan, dan lebih fatalnya lagi akan merusak makna-makna Al-Quran jika terus berlanjut lahan ini. Sehingga beliau pun meminta kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk dibuatkan kaidah nahwu, ya, beberapa kaidah nahwu dari bab-babnya. Oke. Lalu pemirsa, ya sudah saya sebutkan tadi bahwasannya kita langsung ke intinya. Awal mula didirikannya atau awal mula di mana didirikannya ilmu nahwu, dibuatnya kaidah ilmu nahwu. Jadi awal mula dibuatnya kaidah ilmu nahwu sebenarnya bermula di kota Basrah. Ya, karena kenapa? Ya, karena memang Abul Asad Ad-Du'ali, sang penggagas ilmu nahwu inilah, ya, Abul Asad Ad-Du'ali penggagas ilmu nahwu, dia lebih banyak menghabiskan waktunya di Basrah. Ya, walaupun beliau lahir di Kufah. Ya, Abul Asad Ad-Du'ali merupakan seorang dari Bani Kinanah. Ya, dia lahir di Kufah tapi besar di Basrah dan juga pernah menjadi qadhi di Basrah. Nah, beliau meninggal pada tahun 67 Hijriah. Ya, jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ketika dia menyaksikan sendiri kejadian lahan oleh putrinya, dia akhirnya pun takut akan bahwasannya jika tidak diselesaikan masalah lahan ini, maka akan merusak bahasa Arab dan juga bahasa Al-Quran. Sehingga dia pun meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk dibuatkan bab-bab dalam kaidah nahwu. Maka Ali bin Abi Thalib membuat beberapa bab, yaitu inna wa akhwatuha, lalu bentuk idhofah, siyagul idhofah, dan bentuk ta'ajub, siyagut ta'ajub. Ya, lalu diberikan kepada Abul Asad Ad-Du'ali tadi. Nah, jadi ringkasnya asal usulnya dibuatnya ilmu nahwu karena laporan dari Abul Asad Ad-Du'ali meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk dibuatkan kaidah ilmu nahwu. Maka Ali membuat bab-bab anna wa akhwatuha, lalu siyagul idhofah, lalu siyagut ta'ajub, ya, oleh Ali bin Abi Thalib. Bab-bab ini diserahkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, Abul Aswad Ad-Du'ali. Lalu oleh Abul Asad Ad-Du'ali bab-bab ini disempurnakan lagi, ditambah beberapa bab-bab lagi, sehingga terjadinya atau terkumpulnya bab-bab ilmu nahwu yang lebih mapan, lebih sempurna. Lalu ketika Ali bin Abi Thalib memberikan bab-bab nahwu ini, beberapa bab ini kepada Abul Asad Ad-Du'ali, dia berkata, unhu hazan nahwa. Ya.
Unhu hazan nahwa. Ya. Ikutilah metode ini atau arah ini. Ya, jadi dari kata-kata unhu hazan nahwa inilah, ya, hazan nahwa, an-nahwa inilah, maka Abul Asad Ad-Du'ali menamakannya dengan ilmu nahwu. Ya, jadi inilah asal usul sebenarnya daripada ilmu nahwu, dari perkataan Ali bin Abi Thalib kepada Abul Asad Ad-Du'ali yang berkata unhu hazan nahwa, ikutilah arah ini. Ya, inilah mengapa sampai sekarang disebut dengan ilmu nahwu. Seperti itu pemirsa. Lalu pemirsa sekalian dan para penuntut ilmu yang saya hormati, sebenarnya siapa penggagas pertama kali ilmu nahwu sendiri itu masih dijadikan perselisihan, masih banyak yang berselisih. Ada yang berkata bukan Abul Asad Ad-Du'ali, tetapi ada yang berkata Nasr bin Asim. Jadi ada yang berkata bahwasannya, ini saya hapus pemirsa ya. Ada yang berkata bahwasannya penggagas ilmu nahwu itu Nasr bin Asim. Ya. Masih ada perdebatan sebenarnya. Nasr bin Ibn Asim meninggal pada tahun 89 Hijriah. Ya. Meninggal pada tahun 89 Hijriah. Ada yang berkata juga Abdurrahman bin Hurmuz. Yang meninggal pada tahun 117 Hijriah. Ada yang berkata Yahya bin Ya'mar. Meninggal pada tahun 100 9 Hijriah. Ada yang berkata Ibnu Abi Ishaq Al-Hadrami. Ya, jadi masih banyak yang masih ada juga yang memperselisihkan siapa sebenarnya yang penggagas ilmu nahwu. Ada yang berkata empat ini, Nasr bin Asim, Abdurrahman, Yahya bin Ya'mar, dan Ibnu Abi Ishaq Al-Hadrami. Ya. Tapi sebenarnya pemirsa, yang paling tepat ya itu Abul Asad Ad-Du'ali lah yang menggagas ilmu nahwu. Justru ya mereka ini ya insya Allah kecuali Ibnu Abi Ishaq ini, tiga-tiganya ini ialah murid dari Abul Asad Ad-Du'ali. Ya, mereka inilah sebenarnya murid-murid dari Abul Asad Ad-Du'ali. Yang nanti dari Abul Asad Ad-Du'ali kepada Yahya bin Ya'mar hingga seterusnya akan melahirkan ulama-ulama ahli nahwu. Contohnya Sibawayh, ya, Imam Sibawayh, tokoh ahli nahwu dari Basrah. Lalu Imam Al-Kisai, tokoh ahli nahwu dari Kufah. Lalu Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya, salah satu penggagas ilmu arud. Ya. Jadi dari Abul Asad Ad-Du'ali kepada Yahya bin Ya'mar hingga seterusnya akan melahirkan ulama-ulama ahli nahwu. Ya, seperti itu pemirsa. Nah, pemirsa sekalian, perlu kita ketahui, ya, para penuntut ilmu yang saya hormati, selain penggagas ilmu nahwu, Abul Asad Ad-Du'ali juga lah yang pertama kali memprakarsai yang namanya syakal atau harokat. Beliau lah yang pertama kali membuat metode harokat agar memudahkan orang untuk membaca huruf-huruf Arab.
atau membaca kalimat Arab. Ya. Ya. Dikisahkan pemirsa. Saya hapus ya pemirsa. Ya, dikisahkan bahwasannya Abul Asad Ad-Du'ali memilih sekretaris yang mana sekretarisnya itu dia menyuruhnya untuk membawakan mushaf dan tinta. Lalu Abul Asad Ad-Du'ali berkata kepada sekretarisnya, jika aku membaca fathah, mulutku terbuka ke atas, ya, maka tulislah satu titik di atas huruf. Misalnya ya, huruf mim. Ya. Kata Abul Aswad, jika aku membuka mulutku mengucapkan fathah, maka tulislah titik di atas huruf. Nah, jadi jika titik di atas huruf dibaca dengan fathah, berarti ma. Ya. Jika aku mengkasrohkan atau membuka mulutku ke bawah, ya, itu maka buatlah titik di bawah huruf. Ya. Maka jika di bawah huruf seperti ini dibaca mi. Nah, jika aku membaca mencucu, mendomahkan, ya, mencucu gini, maka buatlah titik di depan huruf. Nah, maka dibaca mu. Ya. Dan jika aku membaca gunnah, yaitu dengan dengung, maka buatlah 2 titik di atas huruf atau di bawah huruf atau di depan huruf. Ya. Jika dibaca man, berarti 2 titik, ya, ditambahin 1 titik lagi gini. Jika baca min, ditambah 1. Jika baca mun, tambah 2, seperti ini. Ya, maka oleh sebab itu kita tahu sekarang bahwasannya kenapa fathah itu di atas harokatnya, lalu kasrah itu di bawah, yaitu karena ya ini sejarahnya. Abul Asad Ad-Du'ali mendiktekan kepada sekretarisnya. Lalu pemirsa sekalian, seiring berjalan waktu, ketika ilmu nahwu sudah dibuat oleh Abul Asad Ad-Du'ali, maka di situ terjadilah perbedaan pendapat. Maka terjadilah di situ mazhab-mazhab dalam nahwu. Ya, mazhab-mazhab dalam ilmu nahwu. Ya. Nah, yang mana yang seperti sudah saya sampaikan sebelumnya. Awal mula ilmu nahwu terbentuk itu di daerah Basrah. Maka sudah pasti bahwasanya yang pertama kali mazhab nahwu itu ada, yaitu mazhab Basrah. Ya, jadi mazhab pertama ilmu nahwu itu mazhab Basrah. Lalu orang-orang Kufah ya, juga ingin mempelajari ilmu nahwu. Maka ulama-ulama Kufah itu mendatangi ulama-ulama Basrah lalu mempelajari ilmu-ilmu nahwu dari mereka, ulama Basrah. Maka pada saat itu sebenarnya hanya ada 2 mazhab besar, yaitu mazhab Basrah dan mazhab Kufah. Ya, 2 mazhab inilah yang merupakan 2 mazhab terbesar pada saat itu. Lalu seiring berjalannya waktu lagi, ilmu nahwu ini pun tersebar kemana-mana. Akhirnya tersebar ada yang ke Baghdad, ada yang ke Mesir, ada yang ke Andalus, yaitu Spanyol kalau sekarang ya, Andalusia. Maka 5 daerah ini dikenal dengan mazhab nahwunya, yaitu mazhab Basrah, mazhab Kufah, mazhab Baghdad, mazhab Mesir, mazhab Andalus. Nah, ini terkenal dengan daerah ini, 5 daerah ini terkenal dengan mazhab nahwunya. Tapi yang paling berpengaruh yaitu 3 mazhab ini, yaitu mazhab Basrah, Kufah, dan Baghdad. Maka oleh karena itu saya akan di sini saya coba sampaikan atau jelaskan beberapa 3 mazhab paling berpengaruh ini, yaitu mazhab Basrah, Kufah, dan Baghdad ini beserta para tokohnya masing-masing, satu tokohnya masing-masing. Oh ya pemirsa, jadi harus kita tahu juga kenapa sampai terbentuknya perbedaan mazhab ini. Ya karena metode nahwu yang mereka gunakan itu berbeda-beda. Ya, misalnya mazhab Basrah. Ya, jadi mazhab Basrah ini metodenya itu lebih kepada riwayat, sangat-sangat teliti, ya, sangat-sangat teliti dalam menggunakan riwayat. Jadi yang mereka gunakan itu, ya, yang mereka mau ambil bahasanya itu hanya bahasa-bahasa kabilah di pedesaan. Ya, jadi sangat-sangat membatasi bahasa mana yang boleh diambil.
oleh mazhab Basrah ini. Berbeda dengan mazhab Kufah, ya. Mazhab Kufah ini lebih longgar, ya. Jadi tidak harus ke pedesaan dulu untuk mengambil bahasa Arab yang murni menurut mereka. Jadi menurut mereka bisa diambil di perkotaan, ya. Oleh karena itulah mereka lebih banyak menggunakan metode kias, ya, metode kiasi, yang mana jika mereka mendapatkan logat yang janggal di perkotaan, maka mereka akan kias logat yang janggal itu di perkotaan, mereka kias kepada logat di pedesaan, ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke pembahasan mazhab Basrah, ya. Mazhab Basrah. Ya, jadi mazhab Basrah, ya, mazhab Basrah memiliki ulama-ulama yang terkenal di situ, ya. Salah satunya tadi penggagas ilmu nahwu sendiri, yaitu Abul Asad Ad-Du'ali. Dia merupakan ulama juga, ulama nahwu, ya, karena dia juga meninggal di Basrah, ya, tentunya. Lalu selain itu ada juga Sibawayh, ya, dan juga ada Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang merupakan ulama nahwu dari Basrah. Jadi ulama-ulama ahli Basrah ini mempunyai tradisi, yaitu tradisinya berkunjung ke pedesaan, ya, pedesaan-pedesaan, yang mana tujuannya itu untuk mengambil bahasa pedesaan, ya, karena menurut mereka bahasa yang murni itu ya cuman bahasa pedesaan saja, bahasa perkotaan sudah tidak murni lagi, ya. Itulah kenapa mereka sangat kuat dalam riwayatnya, sehingga mereka sampai rela mau pergi ke pedesaan demi mendapatkan bahasa Arab yang murni, ya. Lalu tokoh utama atau tokoh yang paling terkenal di mazhab nahwu di Basrah, yaitu Imam Sibawayh, ya. Imam Sibawayh. Beliau bernama asli Abu Bashir Amr bin Utsman bin Qanbar, ya. Sibawayh. Nama asli Imam Sibawayh. Beliau bernama asli Abu Bashir Amr bin Utsman. Bin Qanbar. Ya, jadi Sibawayh ini sebenarnya nama julukan, ya, nama julukan bagi Imam Abu Bashir Amr bin Utsman bin Qanbar, ya, nama julukan. Tapi justru nama julukan ini sendirilah yang menjadi terkenal, ya. Ya, memang sudah hal yang biasa, ya. Sudah hal yang biasa. Seperti saya punya teman di Persis dulu, ada banyak lah julukannya. Ada yang dibilang onta lah, apalah, ya, sebagainya. Ya, jadi justru biasanya julukan itu yang terkenal. Ada yang dibilang onta dan sebagainya. Ya, tentu dengan batas-batas yang sopan, ya, pemirsa, ya. Sibawayh sendiri berasal dari bahasa Persia, dari kata sip dan way. Sip dan way. Ya, sip artinya buah apel. Buah apel artinya. Sedangkan way berarti wangi. Kenapa beliau disebut Sibawayh? Karena dikatakan bahwasannya bau badan beliau berbau atau wanginya itu seperti buah apel wanginya, seperti buah apel, sehingga beliau dijuluki dengan Sibawayh. Ya, Imam Sibawayh ini lahir di Ahwas di Persia, ya, pada tahun 137 Hijriah dan wafat pada tahun 177 Hijriah. Ya, jadi
umur beliau sekitar 40 tahun ya, 137 Hijriah ditambah 40 tahun, jadi 177 Hijriah. Ya, beliau sendiri pernah berguru kepada Hamad bin Salamah bin Dinar al-Basri, yang kita tahu ahli hadis ya, tokoh ahli hadis. Yang mana Hamad bin Salamah ini juga selain mempelajari hadis, dia juga memperdalam ilmu nahwu. Ya, karena kita tahu dulu ulama tidak hanya mempelajari satu ilmu saja, tapi seluruh ilmu agama akan dipelajari oleh ulama. Ya. Lalu guru-guru dari Imam Sibawayh sendiri yaitu banyak. Ada yang bernama Al-Akhfashi Al-Kabir, ada yang bernama Harun bin Musa Al-Basri, dan juga yang paling terkenal yaitu Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya, atau yang lebih terkenal dengan Imam Al-Farahidi. Yang mana dari Imam Al-Farahidi lah, ya, Imam Sibawayh ini mewarisi banyak ilmunya, khususnya dalam ilmu bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu dan shorof dan balago dan yang lainnya. Ya. Jadi Imam Sibawayh inilah murid dari Al-Farahidi yang bisa dibilang yang mewarisi dari ilmu dari Al-Farahidi. Bahkan Imam Sibawayh dan Al-Farahidi ini sangat dekat hubungannya antara guru dan murid. Sampai-sampai mereka berdua sanggup menciptakan ilmu baru, yaitu ilmu arud. Atas bantuan Imam Sibawayh, maka Imam Al-Farahidi dapat membuat ilmu arud. Ya. Lanjut ke mazhab Kufah, pemirsa sekalian, ya, para penuntut ilmu yang saya cintai. Ya, jadi Kufah itu merupakan sebuah kota di Irak. Ya. Dia berada jaraknya 10 km di timur laut Najaf dan 170 km di selatan Baghdad. Ya, jadi berbanding terbalik dengan mazhab Basrah. Nah, jadi ulama-ulama mazhab Kufah ini lebih kepada metode kiasi dalam pengambilan bahasa Arab. Jadi mereka lebih longgar, tidak mengharuskan kepedalaman jika ingin mengambil bahasa Arab itu. Nah, tetapi mereka juga boleh mengambil bahasa Arab itu di perkotaan, bahasa orang-orang di kota. Yang mana jika terdapat beberapa kejanggalan dalam bahasa Arab di perkotaan, mereka akan kias dengan bahasa di perdesaan tadi. Ya, bahasa Arab di pedesaan. Jadi ilmunya lebih ke diroyah, dibanding dengan ilmu Basrah lebih kepada riwayah. Ya. Lalu ulama yang paling terkenal di mazhab Kufah yaitu bernama Imam Al-Kisai. Ya, beliau berkebangsaan Persia. Nama beliau sendiri nama asli beliau yaitu Abu Hasan. Ini saya hapus saja pemirsa. Abu Hasan Ali bin Hamzah Abu Hasan Ali bin Hamzah. Beliau merupakan orang berkebangsaan Persia. Ya, jadi sama seperti dengan Imam Sibawayh, Al-Kisai sendiri juga merupakan nama julukan bagi beliau. Nama ini didapatkan beliau dikarenakan dikatakan bahwasanya beliau pernah menghadiri majelis Hamzah bin Habib Az-Ziyad dengan memakai baju kisah. Ya, baju kisah yaitu baju khasnya orang Persia, yaitu baju kisah hitam yang mahal. Maka oleh itulah dia dijuluki dengan Imam Al-Kisai tadi, karena beliau menghadiri majelis Imam Hamzah bin Habib Az-Ziyad dengan menggunakan kisah hitam yang mahal. Lalu gurunya juga termasuk Al-Farahidi, ya. Jadi Imam Sibawayh dan Imam Al-Kisai mempunyai guru yang sama, yaitu Imam Al-Farahidi. Dan juga ada Imam Yunus bin Hubaib, merupakan guru beliau. Muridnya yang paling terkenal yaitu Al-Farra, juga merupakan ulama ahli nahwu. Ya, karya-karya beliau antara lain yaitu Ma'ani Al-Quran. Ini karya-karya beliau, ada yang berjudul Ma'ani Al-Quran.
Kitabul Qiraat. Juga ada Mukhtasar An-Nahwi. Inilah beberapa karya dari Imam Al-Kisai. Lalu lanjut kita kepada mazhab Baghdad. Ya. Jadi kota Baghdad sendiri, didirikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu seorang khalifah kedua pada dinasti Abbasiyah. Ya, jadi kota Baghdad didirikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur, seorang khalifah kedua dalam dinasti Abbasiyah. Ya, jadi letaknya Baghdad ini sangat strategis, dikelilingi oleh sungai Efrat. Ya, sehingga karena letaknya yang strategis ini membuat kebudayaan Baghdad ini. Jadi kota Baghdad ini kota baru, kota baru. Jadi kota lamanya itu Basra dan Kufah. Jadi baru muncul namanya kota Baghdad. Ya, karena letaknya yang strategis dikelilingi oleh sungai Efrat, maka kebudayaan peradaban dari Baghdad ini, kota baru ini walaupun baru, itu sangat cepat, ya, sangat cepat untuk berkembang, sangat cepat untuk berkembang hingga maju. Ya, itu sebabnya banyak intelektual ulama, ya, ulama-ulama intelektual dari Basrah dan Kufah mendatangi kota-kota Baghdad. Ya, jadi sebenarnya dulu kota Baghdad ini kebudayaannya masih baru-baru, ya. Karena letaknya yang strategis tadi, banyak orang intelektual Basra dan Kufah mendatangi kota Baghdad. Nah, jadi yang pertama kali sebenarnya, pemirsa, yang pertama kali mendatangi kota Baghdad yaitu orang-orang Kufah. Jadi ahli Nahwu Kufah lah yang pertama kali berimigrasi kepada kota Baghdad. Kenapa? Ya karena sebenarnya jarak antara Baghdad dan Kufah itu lebih dekat daripada Baghdad dan Basrah. Jadi kalau ini petanya pemirsa, kita gambarkan. Ya, ini kota Irak, ya. Inilah kota Irak. Ya, kota Irak. Ini Irak. Ya, disinilah kota Baghdad. Jadi Baghdad di atas. Ya, Baghdad itu terletak di atas Baghdad. Lalu di sini ada Kufah. Nah, ini petanya. Ini Basrah. Oleh memang karena jaraknya antara Kufah dan Baghdad ini lebih dekat, maka yang pertama kali datang ke Baghdad itu adalah imigran dari para ahli Nahwu Kufah. Nah, yang pertama kali ke Baghdad. Nah, jadi apa sebabnya orang-orang Kufah ini berimigrasi kepada kota Baghdad? Karena mereka ingin menaikkan pamor mereka, ya. Jadi para ahli nahwunya ini ingin menaikkan pamor dan citra mereka, ya. Jadi menunjukkan bahwasanya mereka itu juga memiliki kecerdasan dalam ilmu nahwu. Karena selama ini pemirsa, mazhab Kufah ini sebenarnya kalah oleh mazhab Basrah, ya, karena tadi bahasa Basrah itu sangat-sangat teliti dalam pengambilan metode tadi, riwayat tadi, ya, sampai rela-rela ke pedesaan, berbeda dengan orang-orang Kufah tadi, ya, sehingga mereka ingin pergi ke wilayah baru, ingin menunjukkan kekuasaan mereka atau ketinggian mereka. Akhirnya mereka emigrasi ke Baghdad. Akhirnya bukan saja orang-orang yang intelek aja, ya, bukan orang-orang yang pintar saja di Kufah yang terkenal, tetapi daerahnya pun jadi terkenal juga. Bukan orang-orang pintar saja yang terkenal, tapi juga seluruh daerah Kufah jadi terkenal ketika banyak para intelektualnya pergi ke Baghdad tadi. Nah, maka ahli Nahwu Basrah juga tidak mau kalah. Mereka pun juga pergi dari berimigrasi dari Basrah ke Baghdad. Ya, ahli Nahwu dari Basrah ini tidak mau kalah, pergi juga ke Baghdad. Akhirnya Baghdad waktu itu menjadi ramai dengan para ahli nahwunya, ahli bahasanya.
Ya, jadi sebenarnya Baghdad sendiri kan sudah saya sampaikan bahwasanya Baghdad itu kota baru, jadi belum terlalu terlihat budaya keilmuannya. Lalu ketika orang-orang Kufah dan Basrah datang ke Baghdad, akhirnya menjadi ramai di situ, di Baghdad itu. Ramai dengan ilmu nahunya, para ahli ilmu nahunya. Akhirnya di Baghdad inilah terjadinya persaingan sengit antara orang-orang mazhab Basrah dan mazhab Kufah. Ya, persaingan metode yang sengit. Metode ilmu nahu yang sengit di Baghdad terjadi. Tetapi lama-kelamaan ahli nahu Basrah dan Kufah akhirnya sadar bahwasannya persaingan harus segera diakhiri untuk menciptakan ilmu yang lebih mapan lagi, ilmu nahu yang lebih mapan. Inilah hebatnya para ulama. Ya, mereka sangat menghargai ilmu. Ya, maka karena kesadaran inilah akhirnya orang-orang mazhab Basrah dan Kufah saling bagaimana caranya untuk mentorikotul jama' metode mereka, sehingga terciptalah mazhab baru, yaitu mazhab Baghdad. Jadi istilahnya pemirsa, mazhab Baghdad inilah hasil dari torikotul jam'i, ya, penggabungan metode antara mazhab Basrah dan mazhab Kufah, terbentuklah mazhab Baghdad. Jadi mazhab Baghdad ini ilmunya itu ilmu nahunya lebih mahpan dibanding dengan mazhab Basrah dan Kufah itu sendiri. Nah, jadi itu hikmahnya juga bahwasanya suatu saat nanti generasi kita pasti akan melahirkan yang lebih cerdas lebih dari pendahulunya jika dia rajin, ya. Jika dia bersungguh-sungguh, maka generasi selanjutnya kita itu insya Allah akan lebih cerdas daripada pendahulunya jika dia lebih bersungguh-sungguh. Ya, ini itu memang hikmahnya memang, ya. Oleh karena mazhab Baghdad ini mencampurkan metode dengan metode mazhab Basrah dan mazhab Kufah, maka mazhab Baghdad ini juga akhirnya dijuluki dengan al-khalitaini baina an-naza'taini, ya. Jadi Baghdad, ya, Baghdad, ya, sudah saya tulis. Jadi Baghdad ini dijuluki dengan al-khalitaini baina an-naza'taini. Ya, yaitu percampuran dua percampuran antara dua yang berselisih tadi. Ya, maksudnya percampuran yang berselisih ini yaitu mazhab Basrah dan Kufah dicampurkan di mazhab Baghdad. Ya. Dan ini percampuran metode mazhab Basrah dan Kufah ini terjadi pada akhir abad ketiga yang merupakan awal dari kemapanan ilmu nahwu, yang dengan metodenya tadi yaitu menggabungkan mazhab Basrah dengan mazhab Kufah. Lalu tokoh yang terkenal dalam mazhab Baghdad itu ialah bernama Ibnul Jinni, yang nama aslinya itu Abu Al-Fat Utsman bin Jinni. Ya, kita sini aja. Abu Al-Fat Utsman bin Jinni. Nama ahli nahu dari Baghdad. Dan juga ternyata kebanyakan ilmu nahu sekarang yang kita gunakan merupakan dari mazhab Baghdad. Seperti itu pemirsa. Ya, dan karya terkenalnya itu Al-Khosais. Judul karyanya ya Al-Khosais. Ya, inilah pemirsa akhir dari sejarah ilmu nahu, ya. Sudah saya jelaskan panjang lebar dari sejak zaman Rasulullah. Ternyata nahu itu sudah ada sendiri tetapi belum terkaidahkan, yaitu dalam bentuk praktik saja. Lalu akhirnya di zaman Khalifah Ali atas dia perintahkan kepada Abu As'ad Ad-Du'ali membuat ilmu nahwu, kaidah ilmu nahwu. Lalu sampai kepada mazhab-mazhab yang ada,
ya, sampai kepada mazhab Baghdad, yang mana mazhab Baghdad ini akan mencampurkan metode mazhab Basra dan Kufah. Ya, itulah sejarah yang bisa saya jelaskan. Lalu tambahan pemirsa, ya ini tambahan, jika kita membicarakan nahwu, maka nahwu itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya syariat, bahasa Arab, dan logika. Kenapa? Karena yang pertama, semua sumber ilmu, khususnya ilmu-ilmu syariat, itu berasal dari agama Islam. Maka nahwu juga termasuk dari ilmu syar'i. Maka dia juga tidak bisa lepas dari namanya agama Islam. Dan jika kita berbicara tentang nahwu, sudah pasti nahwu itu berasal dari bahasa Arab. Dan di bahasa Arab itu ternyata memiliki filsafat sendiri, filsafat bahasa sendiri. Jadi bahasa Arab juga memiliki filsafat bahasa yang lebih lengkap dibanding dengan bahasa lain, yang disebut dengan ilmu mantik tadi. Jadi nahwu itu tidak bisa lepas dari Islam, bahasa Arab, dan ilmu mantik. Nah, tadi sudah saya sebutkan sejarahnya, bahwasannya memang nahwu dari syariat Islam, lalu bahasa Arab dari bahasa Arab, ilmu nahwu juga dari bahasa Arab. Sekarang saya buktikan bahwasannya ilmu nahwu itu menggunakan mantik. Nah, coba kita perhatikan contohnya ya. Nah, dalam kaidah pemirsa, dalam kaidah nahwu disebutkan kaidah fa'il, ya, dalam kaidah nahwu disebutkan bahwasannya fa'il itu adalah fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il yaitu ismun marfu'un ya'ti ba'dal fi'li. Wa dulu ala fa'alal fi'la. Ismun marfu'un ya'ti ba'dal fi'li wa yadullu ala fa'alal fi'la. Ya, coba kita perhatikan ini secara mantik ya. Bahwasannya memang nahwu tidak akan bisa lepas dari mantik, logika. Dikatakan fa'il yaitu isim marfu yang datang setelah fi'il dan menunjukkan atas yang melakukan pekerjaan. Jadi isim marfu ya. Jadi pertama dia itu isim marfu. Lalu dia datang setelah fi'il, ya'ti ba'da fi'illah, dan menunjukkan atas pelaku perbuatan. Ya. Jadi pemirsa, jika dikatakan ada isim yang datang setelah fi'il, ya. Jadi ada isim, ini ada fi'il ya. Ini ada fi'il misalnya, fi'il. Lalu ada isim. Ya. Fi'il sendiri berarti pekerjaan. Jika dikatakan ada pekerjaan, berarti ada isim yang mengerjakan, yaitu disebut dengan fa'il. Ya, jadi fa'il itu sendiri berarti pelaku. Fi'il itu yaitu pekerjaannya ya, pekerjaannya. Ya, ini fi'il. Ini fa'il. Ini pelakunya. Ya, jika dikatakan ada fi'il, pasti ada fa'alal fi'lanya. Nah, seperti itu. Jadi fa'alal fi'la ini sebelumnya ada fi'ilnya. Jika dikatakan ada fi'il, pekerjaannya, ya, maka dikatakan pasti ada pelakunya, yaitu namanya iltizamiyah kalau di ilmu mantik namanya. Jika ada pelaku, sudah pasti ada pekerjaannya, ya. Tidak mungkin orang melakukan sesuatu tidak ada pekerjaannya. Begitu juga sebaliknya. Jika disebutkan disebutkan ada pekerjaan memukul, pasti ada yang memukul, ya. Ada fi'il doraba, ada pelakunya, itu doribnya, pemukulnya, seperti itu. Jadi memang dari kaidah nahwu sendiri memang ada logikanya di situ, ya. Isim marfu
Ya, aslinya isim marfu yang menunjukkan yang melakukan perbuatan tadi. Isim marfu yang menunjukkan melakukan perbuatan, dan dia ada setelah adanya fi'il. Ya, seperti itu. Jadi logika mantiknya seperti itu. Nah, itu iltizamnya. Dikatakan ada fi'ilnya, ada fa'il pasti. Lalu berbicara tentang Islam sendiri. Ya, jadi Islam jika memasuki suatu budaya, Islam itu akan menyempurnakan budaya tersebut hingga ke bahasanya. Ya, Islam akan menyempurnakan lagi bahasa dari bangsa tersebut. Jadi memang sudah ditakdirkan oleh Allah bahasanya agama Islam itu didatangkan kepada bangsa Arab, maka bahasanya juga bahasa Arab. Ya, takdirkan seperti itu. Maka di satu sisi Islam itu akan menyempurnakan bahasa Arab. Kita tahu bahasa Arab itu sudah fasih, tapi akan disempurnakan lagi dengan Islam, syariat Islam. Akan disempurnakan dan akan ditambah kosakatanya oleh agama Islam. Buktinya apa? Islam menambah kosakata dalam bahasa Arab. Yaitu bisa kita buktikan dengan dalil akli walaupun naklinya, ya. Ya, seperti fi'il tawaddo'a. Ini dalil akli. Fi'il tawaddo'a. Doa yang berarti berwudu. Yang kita tahu syariat wudu itu datang setelah Islam. Tidak mungkin sebelum Islam ada syariat wudu. Jadi kita tahu bahwasannya ketika Islam datang, ya, agama Islam datang ke bangsa Arab, maka Islam juga akan menambah bahasa atau kosakata dari bahasa Arab. Ya. Jadi logikanya, ya, ketika Islam datang, maka ada syariat wudu. Ketika ada syariat wudu, ada penambahan fi'il kosakata, yaitu tawaddo'a. Ya. Ya, jadi logikanya itu sebab adanya ini karena adanya Islam. Ya. Jadi semua di dunia ini, yaitu alam yang kemungkinan, ya. Di dalam dunia ini semua kemungkinan, ya. Berarti di balik kemungkinan itu ada sebab yang terjadi. Ya, ada sebab yang terjadi. Adanya fi'il tawaddo'a, berwudu tadi, disebabkan adanya Islam datang. Jika Islam belum datang, ya bahasa Arab tidak ada fi'il tawaddo'a seperti itu. Ya. Jika Islam belum datang, fi'il tawaddo'a tidak ada. Tapi ketika Islam datang, akhirnya terbentuklah atau bertambahlah kosakata dalam bahasa Arab, yaitu menjadi tawaddo'a. Nah, seperti itu. Sebagaimana jika dikatakan ada makhluk, ada khalik, ya sudah itu pasti. Ya, jika ada makhluk, ada khalik. Yang mana khalik itu adalah penyebab yang tidak bisa disebabkan, dan hanya dia yang bisa menyebabkan. Dia yang menyebabkan dan tidak bisa disebabkan. Khalik itu. Ini dalil aklinya. Sekarang dalil naklinya. Bahasannya dalam hadis, ya, hadis itu banyak menerangkan, Rasulullah menerangkan berwudulah kalian, asbigul wudu dan dan yang lain-lain. Ya, asbigul wudu dan yang lain-lain. Seperti itu dalil naklinya, itu fagsilu wujuhakum al-ayah. Ya, jadi di Al-Quran ada perintah untuk berwudu dengan lafadz ghusala, yaitu cucilah wajah-wajah kalian sampai itulah anggota wudu tadi, ya. Tetapi itu belum disebutkan tidak ada di Al-Quran fi'il tawaddo'a berwudu tadi. Maka di hadis banyak Rasulullah menyampaikan tentang berwudu, asbigul wudu, fatawaddo, ya, jika ingin sholat falyatawaddo, ya, seperti itu. Jika kalian ingin
sholat falyatawaddo, ya seperti itu. Maka banyak di hadis ada kata-kata tawaddo atau wudhu tadi, yang mana jelas bahwasannya tawaddo itu membayangkan atau menjelaskan bahwa makna dari ghusala tadi, yaitu tidak hanya sekedar mencuci, tapi mencuci dengan qasdu atau tujuan niat berwudu, seperti itu. Maka di sini sudah jelas bahwasanya hadis itu berkedudukan sebagai bayan bagi Al-Quran. Jadi jika kita menerima Al-Quran, tidak boleh kita menolak hadis. Ya, jika kita menerima Al-Quran, tidak boleh kita menolak yang namanya hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, karena jelas jika ada suatu ayat yang mujmal, maka disitulah ada hadis yang membayankan, yang menerangkan tentang mujmal tadi Al-Quran. Ya, seperti itu. Ya. Maka jika sangat fatal jika kita menerima Al-Quran tapi juga menolak hadis, tidak boleh seperti itu. Ya. Karena hadis sebagai bayan dari Al-Quran, ini buktinya. Ya. Bayan. Di Al-Quran tidak disebutkan tawaddo, tidak ada fi'il tawaddo, tapi di hadis banyaknya fi'il falyatawaddo dan yang lain. Ya. Seperti itu. Maka pemirsa, jika kita perhatikan, ya, jika kita semua memperhatikan apa yang saya sampaikan tadi, maka itu menunjukkan bahwasannya Islam jika datang kepada suatu bangsa, Islam tidak akan merusak budaya atau bahasa bangsa tersebut, justru akan menyempurnakan, bahkan memperbaiki budaya dan bahasa tersebut. Ya, bagaimana kita tahu bagaimana bejatnya moral-moral orang-orang jahiliyah Arab dulu. Mereka suka minum khamar, suka berjudi, dan itu belum ada larangan sebelum Islam datang. Lalu mereka membunuh anak perempuan mereka karena malu, lalu mereka membunuh anak-anak mereka karena takut kemiskinan, kelaparan. Ya. Tetapi ketika Islam datang ke bangsa Arab, yaitu memang takdir dari Allah, Islam itu diturunkan di tanah Arab dan dalam bahasa Arab, itu takdir. Maka Islam pun melarang perbuatan-perbuatan mereka yang bejat tadi. Islam menghapus moral-moral mereka yang bejat tadi, dihapus oleh Islam, tidak ada lagi. Islam melarang, mengharamkan yang namanya khamar, meminum khamar. Islam melarang yang bermain judi. Ya, Islam melarang membunuh anak dan selainnya, ya. Jadi betullah Islam itu justru akan memperbaiki keadaan suatu bangsa. Ya, dan Islam itu akan menyempurnakan budaya dari suatu bangsa itu tersebut. Maka betullah sesuailah quotes, ya, atau bahasa gaulnya sekarang itu quotes dari pendahulu kita, itu Bapak Muhammad Natsir Allahyarham, yang merupakan Menteri Pertama Indonesia dan merupakan murid dari Allahyarham guru kita Ustadz Ahmad Hasan. Nah, beliau pernah menyampaikan bahwasannya Islam itu jika besar tidak akan melanda, dan jika pun tinggi malah akan melindungi. Maka sesuailah apa yang beliau katakan, yaitu jika Islam itu memasuki suatu wilayah bangsa, maka Islam itu justru akan memperbaiki dan menyempurnakan moral dari suatu bangsa. Ya. Islam akan menyempurnakan seluruh aspek kehidupan dari suatu wilayah yang ia masuki. Dia tidak akan menjajah, tidak akan merusak, justru akan memperbaiki dan menyempurnakan. Ya. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan pemirsa. Akhirul kalam, terima kasih telah menyaksikan kajian yang telah saya buat pada hari ini, dan saya memohon agar pemirsa sekalian, sahabat penuntut ilmu yang saya hormati juga, menyaksikan kajian-kajian yang dibuat oleh kawan-kawan seperjuangan saya di Pemuda Persis yang lain, ya, agar ilmu yang kami sampaikan ini terus berlanjut hingga ke generasi berikutnya, tidak akan putus, ya. Dan semoga apa yang kami usahakan sekarang, yang kami buat kajian dan sebagainya, semoga dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami semua mendapatkan rahmat dan memasuki surganya. Cukup sekian pemirsa, terima kasih atas
Terima kasih atas sudah menonton kajian kami, khususnya saya. Saya berterima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman-zaman pun terus berubah. Takkan ada yang abadi. Takkan ada yang kekal. Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya. Ilmu mantik ini adalah ilmu logika yang benar. Menurutlah ilmu dari buayan ibu kita sampai ke liang lahat. Itu baginya linnas bukan Umat Islam lil hayawan. mulai terlena dengan dunia sehingga kita sebagai seorang pemuda bisa bermanfaat. An-nasu laisal ilma kal bahaim.